Apakah kalian mengenali notasi matematika ini? Kalian tentunya sudah akrab dengan notasi matematika tersebut yang dibaca pi. Notasi matematika ini sering kita gunakan untuk menentukan luas atau keliling lingkaran, atau kita gunakan pada fungsi trigonometri. Kita juga telah mengetahui bahwa nilai dari pi sama dengan 3,142857 dan seterusnya. Bilangan di belakang koma tersebut sangat banyak, sehingga untuk memudahkan penghitungannya, kita mendekatkan nilai pi dengan 22/7 atau 3,14. Nilai dari pendekatan terkadang tidak benar-benar sama persis dengan nilai aslinya seperti nilai pi tersebut. Nilai pendekatan atau nilai batas dapat disebut sebagai nilai limit. Tentunya, kita telah mempelajari limit pada kelas 11. Selanjutnya, bagaimana jika diberikan fungsi trigonometri sin x untuk nilai x mendekati pi? Tentukanlah nilai dari sin x untuk nilai x mendekati pi. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan mengenai konsep limit pada fungsi trigonometri dalam pembelajaran ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai limit fungsi trigonometri, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai limit itu sendiri. Seperti dijelaskan di awal, konsep mengenai limit juga dapat dianggap sebagai suatu pendekatan atau dekat. Supaya dapat lebih memahami konsep limit, perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan: bilangan bulat 2 atau 4 merupakan bilangan bulat yang terdekat ke bilangan 3. Namun, dapatkah kamu mencari tahu bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Sebelum kita menjawab permasalahan tersebut, coba perhatikan garis bilangan berikut. Dapat diperhatikan bahwa bilangan real 2,75 dan 3,25 merupakan bilangan real yang terdekat ke bilangan bulat 3. Namun, apabila kita perbesar lagi intervalnya, bilangan real 2,75 dan 3,25 bukan lagi bilangan yang terdekat ke bilangan bulat 3 karena ada bilangan real 2,99 dan 3,01 yang lebih dekat ke bilangan bulat 3. Jadi, bilangan real 2,75 dan 3,25 bukanlah bilangan yang terdekat ke bilangan bulat 3. Apakah bilangan real 2,99 dan 3,01 merupakan bilangan real terdekat ke bilangan bulat 3? Jawabannya adalah bukan. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan apabila kita perbesar lagi intervalnya, masih ada bilangan real 2,9999 dan 3,0001 yang lebih dekat dengan bilangan bulat 3. Apakah bilangan 2,9999 atau 3,0001 adalah jawaban yang tepat terhadap pertanyaan di awal, yaitu bilangan real yang terdekat dengan bilangan bulat 3? Jawabannya tentu bukan, karena masih banyak lagi bilangan lain yang lebih dekat ke bilangan bulat 3. Jadi, apakah pengertian dekat pada permasalahan tadi? Pada garis bilangan, dapat dilihat bahwa sekelompok bilangan real mendekati bilangan bulat 3 dari kiri. Dan sekelompok bilangan real lainnya mendekati bilangan bulat dari kanan. Kita dapat memisahkan bahwa x sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati bilangan bulat 3 tersebut. Dengan demikian,
X akan disebut mendekati 3 yang dapat dituliskan sebagai berikut. Bilangan X mendekati 3. Jika X adalah bilangan yang mendekati 3 dari sisi kiri, kita dapat menotasikannya sebagai berikut. Bilangan X mendekati 3 dari sebelah kiri. Jika X adalah bilangan yang mendekati 3 dari sisi kanan, kita dapat menotasikannya sebagai berikut. Bilangan X mendekati 3 dari sebelah kanan. Selanjutnya, akan diberikan definisi limit secara matematis sebagai berikut. Definisi limit atau limit fungsi. Misalkan, f adalah sebuah fungsi dengan domain bilangan real dan kodomain bilangan real, serta L dan C adalah anggota himpunan bilangan real yang ditulis sebagai berikut, yang dibaca, limit fungsi f(x) untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Limit fungsi mempunyai sifat seperti berikut. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati C dari sisi kiri sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati C dari sisi kanan sama dengan L. Artinya, nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati C akan ada nilainya berupa L apabila fungsi f(x) untuk x mendekati C baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri mempunyai nilai yang sama, yaitu L juga. Nilai L adalah nilai dari limit fungsi f(x) untuk x mendekati C yang biasanya akan kita tentukan nilainya. Fungsi f(x) tersebut dapat berupa fungsi linear, kuadrat, eksponensial, atau trigonometri. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas secara khusus untuk fungsi f(x) pada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri dapat bernilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, atau kotangen. Limit yang memuat fungsi trigonometri adalah limit fungsi trigonometri. Perhatikan contoh-contoh limit yang belum diketahui nilainya sebagai berikut. Limit X ditambah 1 untuk X mendekati 0. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2. Limit X pangkat 2 ditambah 1 per X untuk X mendekati pi. Limit X dikali cos X per 2 untuk X mendekati 0. Limit tan X dipangkatkan 2 ditambah 1 per sekan X untuk X mendekati pi. Dari kelima contoh tersebut, dapat dilihat bahwa contoh kedua, keempat, dan kelima memuat fungsi trigonometri. Oleh karena itu, kita akan mendefinisikan kembali limit untuk fungsi trigonometri berdasarkan definisi limit sebelumnya. Definisi limit atau limit fungsi. Misalkan, f adalah sebuah fungsi trigonometri dengan domain bilangan real dan kodomain bilangan real, serta L dan C adalah anggota himpunan bilangan real yang ditulis sebagai berikut, yang dibaca, limit fungsi f(x) untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati C. Limit fungsi trigonometri juga mempunyai sifat yang sama seperti limit fungsi secara umum, yaitu sebagai berikut. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati C dari sisi kiri sama dengan limit fungsi f(x)
untuk X mendekati C dari sisi kanan sama dengan L untuk fungsi fx adalah fungsi trigonometri. Nilai L adalah nilai dari limit fungsi trigonometri fx untuk X mendekati C. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri tersebut? Nilai limit fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan melihat kecenderungan nilai fungsi berdasarkan tabel atau grafik nilai fungsi. Misalnya, kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri pada contoh kedua di awal, yaitu limit sin X untuk X mendekati pi per 2. Kita akan mencari limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dengan menggunakan tabel dan grafik. Cara menentukan nilai limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dengan tabel. Kita akan membuat tabel nilai X dan Y. Nilai X adalah nilai-nilai yang mendekati nilai pi per 2 atau 1,5707996 dan seterusnya. Sedangkan Y adalah nilai-nilai dari sin X dengan X yang bersesuaian seperti tabel berikut. Pada baris nilai X, dipilih nilai X yang mendekati pi per 2 atau 1,5707996 dan seterusnya. Nilai-nilai pada tabel tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Untuk X sama dengan 1,57, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan fx dan fx sama dengan sin X sehingga Y sama dengan sin X. Substitusikan X sama dengan 1,57 ke persamaan sehingga diperoleh sin 1,57. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,9999997 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 7 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 1,5705, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan fx dan fx sama dengan sin X sehingga Y sama dengan sin X. Substitusikan X sama dengan 1,5705 ke persamaan sehingga diperoleh sin 1,5705. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,9999999 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 7 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 1,5707, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan fx dan fx sama dengan sin X sehingga Y sama dengan sin X. Substitusikan X sama dengan 1,5707 ke persamaan sehingga diperoleh sin 1,5707. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,9999999 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 7 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 1,5708, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan fx dan fx sama dengan sin X sehingga Y sama dengan sin X. Substitusikan X sama dengan 1,5708 ke persamaan sehingga diperoleh sin 1,5708. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,9999999
yang merupakan pendekatan dengan mengambil 7 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 1,571, diperoleh nilai Y sebagai berikut. X dan fx sama dengan sin X, sehingga Y sama dengan sin X. Substitusikan X sama dengan 1,571 ke persamaan, sehingga diperoleh sin 1,571. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 0,99999 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 5 angka di belakang koma. Kalian juga dapat memilih nilai X lain yang mendekati nilai pi per 2 atau 1,570796 dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel. Jika kita perhatikan, nilai 1,57, 1,5705, dan 1,5707 adalah nilai-nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kiri. Untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kiri, nilai Y atau sin X mendekati 1. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dari kiri, atau disebut dengan limit kiri sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Hal itu juga berlaku untuk nilai 1,5708 dan 1,571 sebagai nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kanan. Untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kanan, nilai Y atau sin X mendekati 1. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dari kanan, atau disebut sebagai limit kanan sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Ternyata, nilai limit kiri dan limit kanan sin X untuk X mendekati pi per 2 mempunyai nilai yang sama, yaitu 1. Berdasarkan sifat limit yang telah kita sebutkan di awal, dapat disimpulkan bahwa nilai limit sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Jadi, jelas bahwa nilai dari limit sin X untuk X mendekati pi per 2 adalah 1. Cara menentukan nilai limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dengan grafik. Bilangan real untuk nilai X yang mendekati pi per 2 atau 1,571428 terdapat tak hingga banyaknya bilangan real. Oleh karena itu, kita juga dapat melihat pendekatannya dengan grafik fungsi fx sama dengan sin X seperti berikut. Dari grafik fungsi sin X tersebut, dapat diperhatikan bahwa untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kiri, nilai Y atau nilai sin X-nya mendekati 1 dari bawah. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dari kiri, atau disebut sebagai limit kiri sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Sementara itu, untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi per 2 dari kanan, nilai Y atau nilai sin X-nya mendekati 1 dari bawah. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 dari kanan, atau disebut sebagai limit kanan sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Ternyata, nilai limit kiri dan limit kanan sin X untuk X mendekati pi per 2
mempunyai nilai yang sama, yaitu 1. Berdasarkan sifat limit yang telah kita sebutkan di awal, dapat diperoleh bahwa nilai limit sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan 1. Dengan demikian, baik menggunakan tabel maupun grafik, akan diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita dapat menyelesaikan permasalahan di awal, yaitu menentukan nilai dari sin X untuk nilai X mendekati pi, atau dapat kita tuliskan sebagai limit sin X untuk X mendekati pi. Kita akan menggunakan grafik fungsi sin X untuk menentukan nilai limit sin X untuk X mendekati pi tersebut. Grafik dari fungsi sin X ialah sebagai berikut. Dari grafik fungsi sin X tersebut, terlihat bahwa untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi dari kiri, nilai Y atau nilai sin X-nya mendekati 0 dari atas. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi dari kiri, atau disebut sebagai limit kiri sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0. Sementara itu, untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi dari kanan, nilai Y atau nilai sin X-nya mendekati 0 dari bawah. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi dari kanan, atau disebut sebagai limit kanan sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0. Ternyata, nilai limit kiri dan limit kanan sin X untuk X mendekati pi mempunyai nilai yang sama, yaitu 0. Berdasarkan sifat limit yang telah kita sebutkan di awal, dapat diperoleh bahwa nilai limit sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Limit sin X untuk X mendekati pi sama dengan 0. Jadi, jelas bahwa nilai dari limit sin X untuk X mendekati pi adalah 0. Selanjutnya, kita akan mencoba menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk contoh lain sebagai berikut. Tentukanlah nilai dari limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi. Kita akan menentukan nilai limit tersebut dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan tabel dan dengan grafik. Cara menentukan nilai limit 2 cos X per 4 dengan tabel. Kita akan membuat tabel nilai X dan Y. Nilai X adalah nilai-nilai yang mendekati nilai pi atau 3,14159 dan seterusnya. Sedangkan Y adalah nilai-nilai dari 2 cos X per 4 dengan X yang bersesuaian seperti tabel berikut. Untuk X sama dengan 3,141, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan Fx, dan Fx sama dengan 2 cos X per 4, sehingga Y sama dengan 2 cos X per 4. Substitusikan X sama dengan 3,141 ke persamaan, sehingga diperoleh 2 cos 3,141 per 4. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 1,4144308 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 8 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 3,14158, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan Fx, dan Fx sama dengan 2 cos X per 4, sehingga Y sama dengan 2 cos X per 4.
Substitusikan X sama dengan 3,14158 ke persamaan, sehingga diperoleh 2 cos 3,14158 per 4. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 1,41421803 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 8 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 3,141595, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan Fx, dan Fx sama dengan 2 cos X per 4, sehingga Y sama dengan 2 cos X per 4. Substitusikan X sama dengan 3,141595 ke persamaan, sehingga diperoleh 2 cos 3,141595 per 4. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 1,41421273 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 8 angka di belakang koma. Untuk X sama dengan 3,1416, diperoleh nilai Y sebagai berikut. Y sama dengan Fx, dan Fx sama dengan 2 cos X per 4, sehingga Y sama dengan 2 cos X per 4. Substitusikan X sama dengan 3,1416 ke persamaan, sehingga diperoleh 2 cos 3,1416 per 4. Dengan bantuan kalkulator, hasilnya sama dengan 1,41421096 yang merupakan pendekatan dengan mengambil 8 angka di belakang koma. Kalian juga dapat memilih nilai X lain yang mendekati nilai pi atau 3,14159 dan seterusnya dengan cara yang sama, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. Dapat diperhatikan bahwa pada tabel tersebut, nilai 3,141 dan 3,14158 adalah nilai-nilai X yang mendekati nilai pi dari kiri. Selain itu, untuk nilai X yang mendekati nilai pi dari kiri, nilai Y atau 2 cos X per 4 mendekati 1,414245. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi dari kiri, atau disebut sebagai limit kiri 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,414245. Untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi dari kanan, nilai Y atau 2 cos X per 4 mendekati 1,414245. Dengan demikian, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi dari kanan, atau disebut sebagai limit kanan 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,414245. Ternyata, nilai limit kiri dan limit kanan 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi mempunyai nilai yang sama, yaitu 1,414245. Berdasarkan sifat limit, nilai limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,414245 atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,414245. Jadi, jelas bahwa nilai dari limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi
adalah 1,41424145. Cara menentukan nilai 2 cos X per 4 dengan grafik. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2 cos X per 4 adalah sebagai berikut. Dari grafik fungsi 2 cos X per 4 tersebut, dapat diperhatikan bahwa untuk nilai-nilai X yang mendekati nilai pi dari kiri, nilai Y atau nilai 2 cos X per 4-nya mendekati 1,41424145 dari atas. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi dari kiri, atau disebut sebagai limit kiri 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,41424145. Untuk nilai-nilai X yang mendekati pi dari kanan, nilai Y atau nilai 2 cos X per 4-nya mendekati 1,41424145 dari bawah. Kondisi tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi dari kanan, atau disebut sebagai limit kanan 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,41424145. Limit kiri dan limit kanan 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi mempunyai nilai yang sama, yaitu 1,41424145. Berdasarkan sifat limit, nilai limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi sama dengan 1,41424145, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, jelas bahwa nilai dari limit 2 cos X per 4 untuk X mendekati pi adalah 1,41424145. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, limit yang memuat fungsi trigonometri adalah limit fungsi trigonometri. Kedua, definisi dari limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Ketiga, sifat dari limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Limit fungsi f(x) untuk X mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dari sisi kiri sama dengan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C dari sisi kanan sama dengan L untuk fungsi f(x) adalah fungsi trigonometri. Keempat, nilai limit fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan melihat kecenderungan nilai fungsi berdasarkan tabel atau grafik nilai fungsi.